Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana mengusir setan, bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kuasa, kita punya potensi untuk melawan dan mengalahkan setan. Dan setan memang harus dikalahkan, harus dilawan, karena kalau tidak, setan akan selalu berusaha untuk mengganggu, setan akan selalu berusaha untuk menimbulkan masalah, persoalan, karena dia akan selalu berusaha untuk membinasakan setiap manusia, menyesatkan setiap manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus sadar bahwa setan harus dilawan, dan kita harus sadar bahwa kita punya kuasa untuk melawan setan. Nah, itu sebabnya kita terus akan belajar. Dalam beberapa seri video ke depan kita masih akan belajar bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Adapun di dalam video ini kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 38 sampai ayat 31. Kita akan belajar lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana melawan dan bagaimana mengalahkan setan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 38 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali murid-murid melihat bahwa ada seseorang yang bukan bagian dari murid, di mana konteksnya di sini bukan bagian dari murid adalah bukan bagian dari orang-orang yang selalu mengikut Yesus.
Nah, tetapi orang ini sekalipun dia bukan bagian dari murid, tetapi ada hal yang spektakuler yang dia lakukan, yaitu dia mengusir setan. Dan pada waktu itu murid-murid merasa terganggu karena ada orang yang bukan bagian dari mereka yang selalu mengikut Yesus setiap hari, bersama Yesus. Tetapi orang itu punya kuasa untuk mengusir setan. Tetapi orang itu bisa mengusir setan. Lalu kemudian murid-murid itu berkata, kami akan melarang dia, kami akan mencegah dia. Tetapi Yesus berkata, jangan cegah dia. Nah saudara, dari peristiwa ini kita akan belajar, kok bisa orang ini mengusir setan? Bagaimana orang ini mengusir setan? Dan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dari peristiwa bagaimana orang ini mengusir setan. Nah, saudara, kita lihat ada beberapa hal yang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengusir setan ketika kita menerapkan firman yang akan kita belajar ini, saudara. Ayat 38 tadi dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, adalah bahwa orang yang bukan bagian dari murid itu tadi, yang telah mengusir setan itu dan berhasil mengusir setan itu, dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Karena dikatakan dia mengusir setan demi namamu. Jadi orang itu mengusir setan demi nama Yesus. Jadi dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Nah, sekali lagi saudara, saya menegaskan berulang-ulang bahwa iblis hanya takut nama Yesus. Setan hanya takut nama Yesus. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan tidak pernah takut kepada minyak-minyak dan sebagainya dan sebagainya. Setan hanya takut kepada satu nama yang berkuasa, satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada nama itu setan takut. Nah, itu sebabnya orang ini ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, maka setan pun lari dan setan pun berhasil diusir. Saudara, saat ini saya mau menyadarkan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya setan pun bisa diusir. Melalui nama tersebut setan pun akan pergi, karena nama itu nama yang ajaib, nama itu nama yang berkuasa. Itu sebabnya cintailah nama itu, milikilah nama itu, dan gunakanlah nama itu dalam kehidupan saudara. Hidupilah nama itu dalam kehidupan saudara, dan biarlah melalui nama itu saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara, dan melalui nama itu setan pun dikalahkan di dalam kehidupan saudara. Nama itu adalah nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Doa-doa saudara pun sampai kepada Tuhan jika saudara menaikkan doa saudara beralaskan nama itu, didasarkan kepada nama itu, karena nama itulah yang membedakan doa saudara dengan doa orang lain. Di dunia ini setiap manusia berdoa dengan cara masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, tetapi doa saudara akan menjadi berbeda ketika saudara menggunakan nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Karena
nama itulah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Nama itulah yang telah menyambungkan manusia dengan Tuhan. Oleh nama itulah manusia dilayakkan, oleh nama itulah manusia ditebus, oleh nama itulah manusia dihubungkan kembali dengan Bapa, sehingga manusia bisa dekat lagi dengan Bapa dan manusia bisa memohon secara langsung kepada Bapa. Nama yang ajaib yaitu nama Yesus. Saudara, itu sebabnya biarlah saudara memiliki nama itu menjadi nama yang berkuasa. Tapi bukan berarti orang-orang menggunakan itu dengan sembarangan maka nama itu menjadi nama berkuasa. Saudara, dalam pelayanan saya mengalami begitu banyak kali mendengar nama itu malah digunakan menjadi bahan ejekan. Orang-orang ketika saya merintis, misalnya saya tinggal di gereja, ada orang-orang lewat dan menggunakan nama itu dengan nada ejekan. Mereka berteriak dengan nama itu ketika mereka lewat di gereja dan menjadikan itu bahan ejekan. Mereka tidak tahu bahwa nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ada juga orang-orang yang menggunakan nama itu tetapi nama itu tidak menjadi nama yang berkuasa. Ketika mereka sebutkan nama itu tidak berkuasa untuk mengusir setan. Bukan nama itu sebenarnya yang tidak berkuasa, adalah mereka tidak mengalami kuasa sekalipun mereka menggunakan nama itu, karena mereka menggunakan nama itu dengan cara yang salah, sehingga mereka tidak mengalami kuasa ketika mereka menggunakan nama itu. Nah, itu sebabnya saudara, gunakanlah nama itu dengan cara yang benar. Nanti dalam poin kedua kita akan lihat bagaimana kita menggunakan nama itu dengan cara yang benar. Tetapi hal yang pertama yang saya mau tegaskan di sini saudara, bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya saudara mengalami hidup yang berkemenangan, yang melaluinya saudara bisa mengusir setan. Saudara memiliki kuasa ilahi ketika saudara menggunakan nama itu. Itu sebabnya hargai nama itu. Itu sebabnya hormati nama itu. Dan itu sebabnya sebutkan nama itu dengan penuh hormat, dengan penuh rasa kasih, dengan penuh kesadaran bahwa hanya melalui nama itu setan bisa diusir, hanya melalui nama itu kuasa Allah dinyatakan, yaitu nama Yesus. Naikkanlah doa-doa saudara kepada Tuhan, kepada Bapa dengan berdasarkan nama itu. Serukan permohonan-permohonan saudara kepada Tuhan dengan beralaskan nama itu, karena melalui nama itulah permohonan kita sampai kepada Bapa. Nama yang ajaib, nama yang indah, yaitu nama Yesus. Nama Yesus. Biarlah nama itu terukir dalam hati saudara. Biarlah nama itu menjadi nama yang saudara rindu untuk mengucapkannya, menjadi nama yang indah dan sering terucap dari dalam mulut saudara. Dan ketika itu menjadi nama yang indah dalam kehidupan saudara, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika saudara sebutkan, ketika saudara serukan nama itu menjadi nama yang berkuasa. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat di sini bahwa iblis, setan bisa diusir, setan bisa dikalahkan melalui nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Lalu kemudian yang berikutnya di sini dikatakan bahwa, Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi waktu itu saudara, murid-murid mencegah orang ini ketika dia berhasil mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Murid-murid mencegah dia karena murid-murid berpikir bahwa dia bukan bagian dari sejumlah orang
ke-12 murid yang mengikut Yesus. Jadi mereka berpikir dia tidak berhak, sehingga mereka mencegah dia, jangan gunakan nama itu untuk mengusir setan. Mungkin saja waktu itu didasari oleh iri hati murid-murid. Kenapa? Orang ini kok bisa mengusir setan? Padahal dia bukan bagian dari kami. Dan mereka melarang orang ini untuk menggunakan nama itu. Tetapi Yesus berkata, jangan larang dia. Jangan cegah dia. Karena tidak seorang pun yang sanggup mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi bagi Yesus sebenarnya, singkatnya, orang itu adalah muridnya. Versi yang ada pada murid-murid waktu itu adalah murid Yesus harus seperti mereka. Tetapi bagi Yesus, bahwa orang itu bisa mengusir setan demi namanya, berarti orang itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari muridnya. Yesus berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi Yesus sedang menegaskan bahwa orang itu ada di pihak kita. Jadi bahasa dia bukan murid Yesus waktu itu sebenarnya hanya versi dari murid-murid Yesus. Sedangkan bagi Yesus orang itu adalah pengikutnya, orang itu adalah murid-muridnya. Saudara, artinya untuk bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, maka kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi murid Yesus. Murid Yesus dengan catatan di sini bukan versi seperti yang dipikirkan oleh murid-murid, tetapi seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara berkuasa melawan setan, mengusir setan, mengalahkan setan jika saudara adalah murid Yesus. Karena sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, saudara bisa menggunakan nama Yesus dengan penuh kuasa dalam mengusir setan. Nah, saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab, di mana satu kali ada sekelompok orang, yaitu anak-anak Skewa. Ketika mereka melihat bagaimana murid-murid mengusir setan, maka mereka juga terobsesi untuk mengusir setan. Dan akhirnya mereka mengusir setan dari orang yang mengalami gangguan kuasa kegelapan. Dan ketika mereka berusaha untuk mengusir setan dan mereka pakai nama Yesus untuk mengusir setan, maka yang terjadi adalah firman Allah mencatat setan itu menggagahi mereka. Artinya setan itu melawan mereka dan setan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang. Artinya apa, saudara? Bahwa bukan otomatis ketika nama Yesus digunakan maka setan lari, setan takut. Bagaimana nama itu menjadi nama yang berkuasa itu tergantung hidup orang itu. Itu tergantung bagaimana status orang itu di dalam Tuhan. Karena nama itu bukan mantra, tetapi nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam kehidupan orang itu. Dan ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup orang itu, maka ketika dia menggunakan nama itu juga akan menjadi berkuasa ketika dia mendoakan orang lain, ketika dia mengusir setan. Nah, masalahnya anak-anak Skewa itu tidak mengenal Yesus, bukan pengikut Yesus, belum menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, sehingga ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, yang ada setan malah yang mengusir mereka sehingga mereka lari terbirit-birit. Saudara, saya punya pengalaman yang unik. Satu kali kami ada satu kelompok, ada beberapa orang sedang mendoakan orang yang kerasukan setan. Dan pada waktu itu saya masih dalam proses belajar di sekolah Alkitab. Lalu kemudian ada senior kami yang memimpin kami dalam mendoakan orang yang kerasukan tersebut. Artinya secara otomatis pemimpin kami ini yang banyak berperan. Dia yang menumpangkan tangan, dia yang menengking, sedangkan kami hanya ikut dari belakang menumpangkan tangan.
Tetapi ada kejadian yang sangat unik pada waktu itu, bahwa ketika dia menumpangkan tangan kepada orang yang kerasukan itu. Nah, sedihnya waktu itu adalah orang yang mengalami kerasukan setan tersebut menampar dia. Menampar senior kami yang sedang menumpangkan tangan atas orang ini, yang sedang mendoakan orang ini, yang sedang menangking setan. Dia ditampar oleh orang tersebut. Nah, ketika dia ditampar, dia emosi. Akhirnya dia tampar kembali orang yang sedang mengalami kerasukan itu, saudara. Ini kejadian yang agak unik dan agak lucu, tapi itulah yang terjadi. Hal yang saya belajar dari sini adalah bahwa bukan berarti semua orang yang menggunakan nama Yesus maka kuasa Allah dinyatakan. Buktinya senior saya pada waktu itu ketika dia tumpangkan tangan, dia tengking-tengking setan, malah orang yang kerasukan setan itu menampar dia. Setan bukannya pergi, tetapi tamparan dari orang yang kerasukan itu yang didapatkan. Padahal dia juga menggunakan nama Yesus. Dia tengking setan dengan menggunakan nama Yesus. Dia usir setan itu dengan menggunakan nama Yesus. Tetapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Padahal dia sudah teriak-teriak, dia sudah dengan suara keras mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi setan tidak lari, malah dia ditampar. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman berbeda. Jam 4 pagi saya ditelepon oleh satu keluarga untuk mendoakan anak mereka yang sedang kerasukan setan. Dan waktu itu, saudara, ketika saya datang, sedihnya adalah bahwa sudah ngumpul beberapa dukun di situ. Rupanya dari tadi mereka sudah memanggil dukun untuk mengusir setan ketika anak itu mengalami kerasukan. Tetapi dukun itu tidak sanggup membebaskan orang tersebut. Dukun tersebut tidak sanggup mengusir setan tersebut, karena sekali lagi seperti di video-video sebelumnya saya sudah tegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri, tidak akan pernah. Setan dia berusaha, dia bersatu hati, dia berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dia tidak mau melawan dirinya sendiri. Nah, ketika pada malam itu, pada pagi itu, sudah sekian jam orang-orang ini, dukun-dukun ini berusaha mengusir setan tetapi tidak dapat. Akhirnya orang tua anak ini terpikir untuk memanggil saya, sehingga mereka telepon saya dan akhirnya saya datang ke sana. Itu yang sedih sekali, saudara. Seringkali manusia di dunia ini ketika mengalami masalah langsung lari kepada dunia, bahkan lari kepada dukun. Ketika sudah hancur-hancuran, berantakan semuanya karena iblis, karena setan, karena dukun tidak pernah menolong, tidak bisa menolong mereka. Dan setelah hancur-hancuran semuanya baru dipanggil pendeta. Tetapi pada waktu itu saya datang, dan ketika saya datang, saya lihat anak itu sedang menjerit-jerit. Saya lihat anak itu sedang berteriak-teriak, kadang ketawa, kadang keteriak. Lalu kemudian saya berdoa sebentar. Setelah berdoa saya datangi anak ini. Lalu saya berbisik, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu. Dan ketika saya berbisik di telinganya, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu, langsung seketika anak itu dibebaskan. Dan dia dilepaskan sampai hari ini. Dahsyat Tuhan, saudara. Tadinya diteriakin, ditengking setan dengan menggunakan nama Yesus, yang ada adalah tamparan. Tapi ketika dibisikkan nama Yesus, malah setan lari. Artinya apa? Bukan metodenya yang penting. Dalam saudara mengusir setan, bukan metodenya, bukan teriakannya, bukan masalah lembutnya, bukan masalah kerasnya suara kita. Tetapi itu adalah masalah nama yang kita gunakan dan siapa yang menggunakan nama itu. Karena kalau orang yang menggunakan nama itu bukan pengikut Kristus sejati, maka orang itu tidak akan bisa mengusir setan. Yang ada adalah tamparan yang akan datang.
Tetapi bagi pengikut Kristus yang sejati, mau diteriakin, mau dengan suara biasa, mau dengan suara lembut, setan akan lari. Kenapa? Karena setan takut atas nama Tuhan yang digunakan oleh orang yang merupakan pengikut Kristus sejati. Jadi saudara, untuk saya dan saudara mengalami kuasa ilahi, kita dapat mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib itu. Kita harus hidup sebagai pengikut Kristus menurut versinya Tuhan. Kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa dengan kita menggunakan namanya yang ajaib, kita akan mengalami kuasa ilahi. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya usirlah setan dengan nama Yesus. Tapi saudara juga harus membenahi diri dalam saudara menggunakan nama itu. Ketika saudara hidup dalam dosa dan saudara gunakan nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara hidup menjadi pengikut Kristus sejati dan saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara akan mengalami bahwa nama itu nama yang berkuasa. Ketika saudara usir setan dengan nama itu, dan saudara yang menggunakan nama itu adalah orang yang hidup benar sebagai pengikut Kristus, maka saudara akan lihat kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan mulai ayat yang ke-40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena namaku adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Oke, ditegaskan oleh Yesus lagi bahwa kalau orang tersebut menggunakan namaku dan dia menghidangkan secangkir air dengan menggunakan namaku, artinya dengan tulus, maka hal kecil pun dia gunakan, hal kecil pun dia kerjakan, maka dia terima upah. Dia sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu bukan seperti versi murid-murid harus begini, harus begitu, harus begini, dan harus begitu. Sama seperti di zaman ini saudara, bahwa seringkali dianggap sah menjadi orang Kristen itu bahwa kalau dia begini tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Atau misalnya lagi ada yang berkata bahwa pengikut Kristus yang sejati itu adalah tidak lagi melakukan adat, sehingga di gereja itu adat pun dilarang. Yang terjadi adalah masyarakat susah didekati gara-gara konsep yang primitif seperti itu saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, bagi Yesus, ketika kita mengerjakan sesuatu demi namanya dengan satu ketulusan, dengan benar, bahkan menghidangkan secangkir teh saja, secangkir air saja, itu sudah bukti murid Kristus. Karena sekali lagi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dia sudah menjadi bagian dari murid Kristus, dan hal yang terakhir ditegaskan adalah bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi saudara, orang yang menggunakan nama Yesus dan dia adalah bagian dari pengikut Kristus menurut versinya Tuhan, maka orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Artinya ketika kita menjadi murid Kristus dengan benar, dan kemudian kita menggunakan nama Yesus dalam hidup kita, mengusir setan, kita menggunakan nama Yesus untuk berbuat sesuatu, kita menggunakan nama Yesus untuk menolong orang lain, kita menggunakan nama Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita akan menerima upah. Bukan saja kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita, bukan saja kuasa ilahi yang kita alami dalam hidup kita, malah ada upah yang akan kita terima.
sekalipun hanya menghidangkan secangkir air. Sangat simpel, sangat sederhana, sangat sepele, tetapi itu pun ada upah yang disediakan bagi kita. Itu artinya, saudara, sebagai pengikut Kristus yang sejati, jika kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidupi nama itu, maka bukan saja kita mengalami kuasa ilahi, tetapi kita pun akan menerima upah daripada Tuhan. Ada upah yang disediakan bagi orang-orang yang menghidupi hidupnya dengan menjadi pengikut Kristus sejati dan menggunakan nama Yesus dengan benar. Nah, sekali lagi yang menjadi masalah seringkali, saudara, adalah bahwa begitu banyak orang yang menggunakan nama Yesus, yang menjadi orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh orang Kristen sejati, tidak menggunakan nama Yesus dengan benar, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tidak mengalami kuasa ilahi, dan orang yang seperti itu juga tidak akan menerima upah dari Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang sejati dan gunakanlah nama Yesus dengan benar. Maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan dan saudara akan menerima upah. Nah, saudara, sebagai koreksi juga, begitu banyak orang hanya menggunakan nama Yesus demi kepentingan. Ketika dia berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta sesuatu yang dia rindukan, yang dia butuhkan, dia menggunakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, dalam nama Yesus atau nama Yesus digunakan bukan saja ketika kita meminta, memohon terhadap segala kebutuhan kita, kepentingan kita dan sebagainya, tetapi di sini dikatakan menghidangkan secangkir air dalam nama Yesus, ada upah yang menanti. Artinya apa, saudara? Nama Yesus itu juga gunakanlah dalam saudara berbuat baik kepada orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakanlah nama Yesus untuk menjadi terang bagi orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakan nama Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberkati jiwa-jiwa, untuk menjadi saksi bagi jiwa-jiwa. Gunakan nama Yesus untuk saudara berbagi berkat kepada orang lain. Gunakan nama Yesus untuk saudara menjadi terangnya Tuhan. Maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi kalau nama itu hanya berfungsi bagi saudara ketika saudara punya kepentingan, berdoa, berseru untuk kebutuhan kepentingan saudara, maka nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini kembali kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita kembali, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang punya kuasa ilahi untuk mengusir setan. Setan bisa dikalahkan, setan bisa kita tundukkan. Percaya, saudara, bahwa saudara lebih berkuasa daripada setan. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan, saudara punya kuasa untuk menaklukkan setan, saudara punya kuasa untuk mengalahkan setan. Saudara tidak akan diganggu oleh setan, karena setan akan lari dari kehidupan saudara. Kalau hari ini ada hidup saudara yang saudara merasa hidup saudara berat oleh karena diganggu oleh kuasa kegelapan, ditipu oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, atau mungkin saudara sedang hidup dalam ketakutan, saudara sedang hidup dalam kekhawatiran, saudara mengalami kegagalan demi kegagalan dan saudara merasa itu karena setan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sebenarnya saudara punya kuasa ilahi. Sebenarnya saudara bisa mengusir setan. Sebenarnya saudara bisa menaklukkan dan mengalahkan setan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mengusir setan dengan cara yang benar? Apakah saudara percaya bahwa saudara punya kuasa untuk mengusir setan? Dan apakah saudara tahu caranya bagaimana mengusir setan? Kita bersyukur sampai di video ini kita telah belajar banyak bagaimana mengusir setan, saudara. Yang pertama kita belajar dari video ini adalah bahwa usirlah setan dengan menggunakan nama Yesus, karena setan hanya
takut kepada nama Yesus. Setan hanya akan lari kalau kita menggunakan nama Yesus. Jadi naikkan doa-doa saudara dengan beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara tidak akan mengalami kuasa ilahi dengan menggunakan nama Yesus sekalipun jika hidup saudara tidak menggambarkan bahwa saudara sebagai murid Kristus yang sejati. Jadi, jadilah murid-murid Kristus yang sejati, maka saudara akan mengalami bahwa kuasa nama Yesus itu nyata dalam hidup saudara. Tanpa kita menjadi murid Kristus yang benar, nama Yesus tidak akan kita alami. Kuasa nama Yesus tidak akan kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya jadilah pribadi-pribadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kemudian yang terakhir saudara, kalau kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidup benar sebagai murid Kristus, dan kita gunakan nama itu dengan penuh kuasa, maka saudara akan menyaksikan bahwa kedahsyatan Allah dinyatakan. Dan bukan hanya kuasa dan kedahsyatan Allah dinyatakan, kita pun akan menerima upah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita perangi setan, mari kita kalahkan setan dengan nama Yesus. Kita kalahkan setan dengan menjadi murid Kristus yang sejati, dan kita kalahkan setan, dan kita akan menerima upah atas pelayanan kita, atas apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa dan alami kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hari ini kami kembali belajar bagaimana kami bisa menang melawan setan. Bagaimana kami bisa berkemenangan dalam hidup kami terhadap serangan setan. Karena setan akan selalu berusaha untuk menjatuhkan kami. Tapi kami menang, kami berkemenangan. Kami belajar Tuhan bahwa setan bisa diusir dari kehidupan kami, dari segala aspek kehidupan kami, dengan menggunakan nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun latar belakang kehidupan mereka, bagaimanapun situasi kehidupan mereka saat ini, saya berdoa ya Tuhan, jamah mereka. Ajar mereka menggunakan nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Kalau mungkin saat ini ada di antara mereka yang sedang berbeban berat, ada masalah, persoalan, ada kehancuran malah yang mereka alami, baik itu di tengah keluarga, baik itu di tengah ekonomi, oleh karena campur tangan kuasa kegelapan. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong dan tolong anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup mereka, membela mereka ya Tuhan, membela mereka, dan biarlah mereka menggunakan nama Yesus sebagai nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus berkati mereka dan ajar mereka Tuhan hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Mereka bukan hanya menggunakan nama Yesus, tetapi mereka benar-benar menghidupi bagaimana seharusnya sebagai pengikut Kristus, supaya nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup mereka. Dan ajar mereka bertindak, berbuat, menjadi berkat, menolong orang lain, bersaksi dan sebagainya, dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib. Maka pertolongan-Mu akan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali akan mengusir setan dengan penuh kemenangan, karena kami memakai nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadikan mereka pemenang-pemenang dalam mengusir setan. Bebaskan mereka, lepaskan mereka, dan biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka, dan biarlah mereka selalu menggunakan nama Yesus untuk berkemenangan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit,
Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan.
Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anakmu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anakmu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizatmu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang kau kerjakan dalam kehidupan anak-anakmu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anakmu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga namamu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anakmu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizatmu, berkati keluarga anak-anakmu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anakmu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anakmu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian,
Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus.
Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS, ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu, ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri, ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka, ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka, ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini, ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami.
Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.